Selamat pagi, senang sekali bisa kembali bertemu dengan semua saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya! Bagaimana semuanya sehat? Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum menerima renungan pagi. Segala ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Di mana pagi ini Tuhan karuniakan kepada kami tubuh yang sehat, udara yang segar, langit yang cerah. Semuanya ini menandakan kasih karunia-Mu untuk kami sepanjang hari ini, merupakan kasih karunia yang tercurah limpah untuk kami semuanya. Itu sebabnya kami bersuka cita menghadapi hari yang baru, dan sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Engkau berkenan berfirman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu tindakan iman menghasilkan mujizat. Keluaran 15 ayat 25 berbunyi demikian. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Hal pertama yang dilakukan umat Israel ketika mereka mendapati air di Mara yang pahit rasanya dan tidak dapat diminum adalah mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut. Begitu pula yang diperbuat banyak orang Kristen ketika merasakan hal-hal pahit dalam hidupnya, misalnya mengalami kehancuran rumah tangga, kegagalan studi, bisnis yang pailit, dan sebagainya. Langsung mengeluh, menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, marah, lalu mencari kambing hitamnya. Langkah mereka terus dibayang-bayangi kegagalan dan kehancuran karena terus membesar-besarkan masalah yang ada, sehingga mereka tidak bisa melihat sisi positif setiap peristiwa yang terjadi. Nah, saudara, berbeda yang dilakukan Musa ketika menghadapi masalah air yang pahit dan tidak bisa diminum itu. Ia tahu apa yang ia harus perbuat. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 25. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Nah, saudara, Tuhan pun menjawab seruan Musa dengan memberikan jalan keluar untuk masalahnya dengan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tanpa menunggu lama, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Untuk melihat dan mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan, perlu sekali waktu kita berdoa dengan iman dan mempraktekkan iman tersebut dengan perbuatan yang nyata. Sebab jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Nah, saudara, dalam menghadapi masalah apapun, berhentilah bersungut-sungut, berdoalah kepada Tuhan, dan bertindaklah dengan iman. Adalah sia-sia apabila kita berkata memiliki iman, jika perbuatan kita sendiri tidak menunjukkan iman itu sendiri. Tindakan melemparkan kayu ke dalam air adalah perwujudan iman. Kalau tidak punya iman, mana mungkin Musa mau melakukannya? Bukankah yang dilempar itu hanyalah kayu biasa? Tapi karena Tuhan yang menyediakan, Musa pun peka apa yang menjadi maksud Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan. Setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat,
dan mujizat. Air yang pahit berubah menjadi manis. Kayu itu tidak berkuasa mengubah air yang pahit menjadi manis. Tetapi tindakan iman Musa dan campur tangan Tuhan itulah yang menghasilkan mujizat. Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Iman adalah pintu gerbang menuju karya adikodrati ilahi dinyatakan di dalamnya. Amin. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami sadar ya Tuhan, iman tanpa disertai dengan perbuatan kosong adanya. Itu sebabnya ajar kami mempraktekkan iman kami lewat perbuatan. Dan perbuatan itu kami lakukan dengan dasar iman karena perintah Tuhan. Sehingga kepahitan dalam hidup kami akan Engkau rubah menjadi perkara-perkara yang manis yang mendatangkan sukacita dalam diri kami. Ampunilah kami ketika kami menghadapi masalah-masalah kepahitan dalam hidup. Kami menggerutu, kami mengomel, dan kami berpikir bahwa tidak ada jalan lagi. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kadang kami punya pikiran yang negatif. Ajar kami melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Itu adalah tindakan iman. Rakyat Israel semuanya mengomel, menggerutu, menyalah-nyalahkan Musa. Tetapi Tuhan akhirnya membuka jalan. Dan Tuhan memberikan sebatang kayu dan dilemparkannya ke dalam air yang pahit itu. Dan kemudian terjadilah mujizat. Air itu menjadi manis. Sudah berapa lama Israel tidak minum minuman yang manis? Tetapi Tuhan sudah sediakan air yang rasanya manis tanpa dikasih gula. Dan itu merupakan mujizat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Tolonglah Tuhan ketika kami berseru-seru kepada-Mu minta tolong. Tuhan pasti akan memberi kami jalan kelepasan. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Keluarga kami, jaga lindungi pelihara Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.